Aku istri utamamu Suwani. Kau berjanji padaku, seumur hidup hanya dengan satu pasangan. Bersekongkol untuk mencelakai keturunan pangeran ini. Mulai hari ini kau diasingkan ke Ningguta. Tidak akan pernah kembali ke ibu kota selamanya. Suwani. 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 Siang Yun pelayan Suwanggo. Istana Chengfu. Pemilik asli tubuh ini penakut. Hanya 3 bulan setelah pernikahan, dia dibunuh oleh istri utama Li Xuanyi, Kui Lingrong. Kui Lingrong berpikir bahwa dia dan Li Xuanyi akan selalu saling mencintai dengan dalam. Sedikit yang dia tahu, dia akan segera dilansirkan. Li Xuanyi pangeran ketiga. Pangeran ini tidak akan menginap. Begitukah? Jangan ingkar janji nanti. Pangeran ini dan Lingrong sangat mencintai satu sama lain. Menyambutmu ke kediaman adalah perintah yang mulia. Sebuah tindakan yang benar-benar enggan. Tapi pangeran ini sudah memiliki Lingrong, dan sama sekali tidak akan menyentuh wanita lain. Selir ini mengerti. Selir ini pasti akan tahu tempatnya dan bersikap baik. Sudah larut. Selir ini dengan hormat mengantar yang mulia pergi. Apakah kau mengusir pangeran ini? Bagi seorang suami, untuk tidak menginap di malam pernikahan, bagi seorang wanita, adalah penghinaan besar. Bagaimana mungkin dia tidak peduli? Wanita macam apa yang belum pernah dilihat pangeran ini? Trikmu berpura-pura acuh tak acuh untuk memikatku. Tidak akan pernah menahan pangeran ini. Selir ini tidak berani. Semoga aku memenangkan satu hati dan tidak pernah berpisah sampai tua. Yang mulia dan putri Selir memiliki kasih sayang yang dalam. Bagaimana Selir ini tega menghancurkannya? Sangat bagus bahwa kau mematuhi tugasmu. Lingrong cantik dan baik hati. Di masa depan, dia pasti akan memperlakukanmu seperti seorang adik perempuan. Jika kau memiliki kebutuhan apapun, kau bisa memberitahunya. Selain kasih sayang, dalam hal makanan, pakaian, dan pengeluaran sehari-hari, pangeran ini sama sekali tidak akan menganiayamu. Selir ini berterima kasih kepada yang mulia sebelumnya. Pada malam pernikahan pemilik asli, dalam buku, Li Xuanyi sama sekali tidak menginap dalam hidup ini. Karena aku adalah Suwanggo yang baru. Tidak akan membiarkanmu meninggalkan istana Chengfu ini lagi. Selir bangsawan, apa ini? Aku selalu mendengar. Kasih dulu. Ada kasih mendalam antara pangeran dan putri Selir. Malam ini pangeran mungkin tidak akan menginap di istana Chengfu. Itu tidak terlalu penting bagiku. Tapi ayahku mungkin akan kehilangan muka. Jika ayahku sampai marah maka, dan itu memengaruhi upaya pangeran untuk merebut tahta, itu akan menjadi bencana bagi seluruh kediaman pangeran Jin. Selir, mohon yakinlah, hamba pasti tidak akan gagal dalam misi hamba. Sungguh mengagumkan dari Selir untuk mengkhawatirkan pangeran dan kediaman pangeran Jin. Tiga, 2, 1. Yang mulia, Anda tidak bisa pergi. Saat ini Anda dan Pangeran Lian sedang bersaing untuk posisi putra mahkota. Dan Ayan, serta anak keluarga Suang ini sangat penting bagi Anda. Pada hari pernikahan agung Anda meninggalkan keluarga Xuan, Putri San, yang paling dicintai untuk pergi. Bukankah ini menampar wajah sekretaris agung Xuan? Yang mulia, hamba mohon pertimbangan kembali yang mulia. Hamba hanya berharap Paduka berpikir kembali. Tapi pangeran ini sudah berjanji pada Lingrong. Aku tidak akan menginap di istana Chengfu malam ini. Yang mulia. Yang mulia pertimbangkan kembali. Yang mulia mohon pertimbangkan kembali. Yang mulia mohon pertimbangkan kembali. Kui Lingrong, kamu bilang malam ini kamu menang. Atau aku yang menang? Nyonya, sudah waktunya tidur. Pangeran belum tiba. Apa yang terburu-buru? Xuanyi berjanji padaku. Dia tidak akan menginap di istana Chengfu malam ini. Tapi
Ini sudah jaga ketiga. Aku percaya Suan Yi akan menepati janjinya. Bahkan jika dia menghadapi tekanan dari istana dan harus menikahi wanita lain. Di dalam hatinya, aku adalah satu-satunya istrinya. Yang mulia. Yang mulia. Putri Permaisuri hamba. Di mana Yang mulia? Yang mulia meminta hamba untuk memberitahu Anda bahwa dia tidak akan datang ke istana Shaoyang malam ini. Dia meminta Anda untuk beristirahat lebih awal. Hamba mohon undur diri. Juang Go, kau jalang. Beraninya kau merebut suamiku. Aku akan mengambil nyawamu. Pangeran ini telah memikirkannya pada hari pernikahan. Jika suami tidak menginap, reputasi pengantin wanita bisa tercoreng. Demi selir Suan dan stabilitas masa depanmu di kediaman ini, malam ini, pangeran ini akan menginap di sini untuk menjaga martabatmu. Senang sekali mendengarnya. Dia bilang itu demi aku. Tapi kenyataannya, dia tidak tahan kehilangan dukungan keluarga Suang. Ini benar-benar cocok untuk orang yang berkuasa. Jelas egois, namun menampilkan fase kebajikan. Selir ini berterima kasih kepada Yang Mulia atas kebaikan besar Anda. Baiklah, tidak perlu sungkan. Kau adalah selir samping pangeran ini, bukan pelayan pangeran ini. Kau sudah berlutut semalaman. Yang Mulia. Dia hanya memiliki sedikit rupa. Aku adalah seorang pangeran kekaisaran yang bermartabat. Bagaimana mungkin aku tergoda oleh kecantikan? Malam ini aku menginap di sini untuk menjaga reputasimu dan keluarga Suan. Jika kau menyimpan pikiran yang tidak pantas, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Selir ini mengerti. Selir ini tidak akan pernah melampaui batas. Selir ini akan melayani Yang Mulia terlebih dahulu untuk mandi dan berganti pakaian. Apakah dia tidak menganggap pangeran ini cukup serius? Di sisi Li Suan Yi, aku sudah mengganti kasur dengan sutra Phoenix. Pada siang hari tidak ada perbedaan. Tapi begitu suhu turun di malam hari, itu akan membuat seseorang kedinginan sampai ke tulang. Saat itu, dia pasti akan menempel pada kehangatanku. Li Suan Yi, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Selir, mengapa Anda tidur di sofa? Hati-hati jangan sampai masuk angin. Tadi malam, Yang Mulia terus mendesakku, dan aku benar-benar tidak bisa menghindarinya. Jika Yang Mulia bangun, dia pasti akan menyalahkanku karena merayunya. Itulah mengapa aku semalaman tidur di sofa. Selir telah menderita. Jelas Yang Mulia yang menempel pada Anda. Selir begitu cantik, bagaimana mungkin Yang Mulia tidak tergerak? Langkah ini disebut mundur untuk maju. Tugas berikutnya adalah membuat Li Suan Yi, dia sendiri, yang mendekatiku di malam itu. Dalam kekaisaran ibu, naik derajat lewat anak. Mengandalkan pria tidak sebaik mengandalkan diri sendiri. Apa? Sebenarnya akulah yang menempel padanya. Pangeran ini benar-benar tergoda oleh kecantikan. Hamba ini telah diperintahkan oleh Yang Mulia Permaisuri untuk datang mengambil kain malam pertama. Selir ini buruk, belum menyempurnakan pernikahan. Dari mana kain malam pertama akan datang? Yang Mulia masih berganti pakaian. Tunggu di luar pintu. Ya. Yang Mulia, selir ini tahu. Pernikahan ini diatur oleh Yang Mulia Permaisuri untuk mengizinkan selir ini untuk melahirkan pewaris bagi keluarga kekaisaran. Jika dia sampai tahu bahwa kita berdua belum menyempurnakan pernikahan, selir ini dihukum adalah masalah kecil. Tetapi Yang Mulia Permaisuri menghukum Yang Mulia, itu akan menjadi masalah serius. Aku juga tahu bahwa Ibu Permaisuri, karena aku belum menghasilkan pewaris, telah menegurku beberapa kali. Tapi aku tidak ingin mengkhianati janjiku kepada Lingrong.
Selir ini mengerti. Selir ini tidak akan membiarkan Yang Mulia dihukum. Yang Mulia, mohon maafkan kesalahan hamba. Setetes darah ini adalah kesetiaan Yang Mulia kepada Putri Permaisuri dan juga perhatian Yang Mulia kepada selir ini. Baguslah, kalau kau tahu. Aku tutupi dustamu dan bereskan masalahmu. Namun kau masih bersikap sombong. Aku membenci. Terima kasih Yang Mulia atas perhatiannya. Yang Mulia, mengapa masih berdarah? Hanya luka kecil. Pangeran ini baik-baik saja. Xiang Yun buka pintunya. Selamat kepada Yang Mulia dan selir juang. Hamba ini telah diperintahkan oleh Permaisuri untuk datang mengambil kerudung pengantin. Ketika Yang Mulia Permaisuri melihatnya, dia pasti akan senang. Hamba ini akan undur diri sekarang. Pangeran ini tidak akan menemanimu untuk sarapan. Pangeran ini masih memiliki tugas di istana. Hormat saya pamit kepada Yang Mulia. Hormat hamba kepada Yang Mulia. Xiang Yun, ayo pergi untuk menghidangkan teh kepada Putri Permaisuri. Jika kita terlambat, dia akan bilang kita tidak tahu aturan lagi. Kami tidak tahu bagaimana Putri Mahkota akan mempersulit Anda. Aku tidak takut dia mempersulit keadaan. Aku hanya takut dia tidak akan. Dalam buku itu, Kui Lingrong melacurkan jari pemilik asli, menyebabkannya bernanah. Pemilik asli takut lukanya akan buruk rupa dan menakuti Li Xuanyi. Dia memilih mengasingkan diri setengah bulan demi pemulihan, hampir menyebabkan Li Xuanyi melupakannya sepenuhnya. Dalam kehidupan ini, lihat aku gunakan kekuatannya melawannya. Xiang Yun, pergi ke dapur timur dan bawakan aku semangkuk darah ayam. Hati-hati, jangan sampai ada yang menemukanmu, ya. Selir Suang menghidangkan teh kepada Putri Permaisuri. Karena ini adalah persembahan teh, tentu saja harus secangkir penuh. Bai Jai. Di ketel ini, ada air mendidih. Sebentar lagi, jangan salahkan hamba jika tangan hamba gemetar dan menyiram tangan jalang Anda. Jika cangkir teh pecah, Anda akan dituduh tidak hormat di depan Yang Mulia lagi. Jalan ini cukup tabah. Lihat hamba akan menyiram Anda sampai mati. Cukup. Kalau tidak, jika terbentuk bekas luka sungguhan, itu akan menjadi kerugian besar. Kurang ajar. Beraninya Anda tidak hormat di depan Putri Mahkota. Salah apa? Darah. Selir berdarah. Putri Permaisuri, selir ini sedang datang bulan. Hamba khawatir kekuatan hamba melemah. Hamba mohon ampun kepada Putri Permaisuri. Putri Mahkota itu benar. Ada bau amis yang khas. Ini berarti kamu tidak sahkan pernikahan dengan Xuanyi semalam. Melapor kepada Putri Permaisuri, Yang Mulia menginap tadi malam. Semua demi kehormatan keluarga Suang. Dan juga untuk menghindari memberikan Putri Permaisuri reputasi buruk karena cemburu. Ayah selir ini sangat protektif terhadap keluarganya. Jika dia sampai tahu bahwa selir ini diabaikan pada hari pertama hamba di kediaman, dia mungkin marah pada Yang Mulia. Kita semua adalah satu keluarga. Tidak perlu menciptakan keretakan seperti itu. Dalam buku itu, pemilik asli adalah penakut. Tidak menyadari bahwa orang baik sering diintimidasi. Dalam kehidupan ini, aku akan memastikan Kui Lingrong dengan benar mempertimbangkan tindakannya. Keluarga ibuku keluarga Suang tidak bisa dianggap remeh. Xuanyi sedang memperebutkan posisi putra mahkota. Posisi keluarga Kuiku tak setara keluarga Juang. Kita tidak boleh menyinggung keluarga Juang. Jika itu menunda masalah penting perebutan posisi putra mahkota, maka semuanya akan sia-sia. Hanya fokus pada kecemburuan dan kemarahan. Aku sebenarnya melupakan poin krusial ini. Adik perempuan cepatlah bangkit. Bai Jai ini adalah pelayan maharku. Dia sudah lama bersamaku. Jati tidak bisa dihindari, dia sedikit sombong. Adik perempuan, tolong jangan menganggapnya serius. Bagaimana mungkin begitu? Kakak begitu perhatian padaku. Aku pasti akan melindungi dengan baik. Kasih sayang antara pangeran dan Putri Permaisuri. Siapa yang tidak tahu kasih sayang mendalam pangeran kepada Putri Permaisuri? Dan siapa lagi yang bisa dibandingkan dengan Putri Permaisuri? Setidaknya dia tahu tempatnya sendiri. Dalam setengah tahun lagi, setelah tubuhku pulih, aku bisa melahirkan anak untuk Xuanyi. Itu hanya karena pangeran menghargai kesetiaan dan kebenaran, memberiku istri sahnya sedikit kehormatan.
Adik ini secara khusus membawakan kue dari Jin Yan Fang. Mohon diterima kakak. Kau sangat perhatian adik perempuan. Selir samping Suang sudah bertemu Lingrong. Bagaimana hasilnya? Melapor kepada Yang Mulia. Semuanya harmonis. Sepertinya selir samping masih patuh. Dan telah menuruti instruksi pangeran ini. Kecuali apa? Kecuali pelayan putri permaisuri. Beishi membuat masalah. Dan bahkan tangan selir Zhuang tersiram air panas. Apa katamu? Di mana selir samping sekarang? Selir Zhuang berkata, melihat Yang Mulia bekerja keras siang dan malam, ia ingin memasak sendiri untuk Anda. Untuk membuat beberapa kue, hamba ini mencoba membujuknya, tapi tidak bisa menghentikannya. Omong kosong. Dengan tangan terluka kau masih datang ke dapur belakang. Untuk siapa kau bersandiwara? Yang Mulia. Selir ini berpikir bahwa tugas-tugas Yang Mulia berat dan ingin membuat beberapa kue lezat untuk mengisi kembali energi Yang Mulia. Mengenai tangan yang melapur. Kenapa tidak kau laporkan? Yang Mulia, itu semua salah Beishi karena menyebabkan masalah. Itu tidak ada hubungannya dengan Putri Permaisuri. Selir ini takut Yang Mulia akan menyalahkan Putri Permaisuri. Itulah sebabnya hamba tidak mengatakan apa-apa. Yang Mulia, jika Yang Mulia ingin mendukung Goer, maka hukum saja Beishi. Tapi tolong jangan menyalahkan Putri Permaisuri. Jarang sekali kau bersikap begitu masuk akal. Pengawal, seret Beishi keluar dan berikan dia 30 pukulan cambuk. Ya, Pertama tangani anak buah harimau itu. Setidaknya itu bisa mengekang kesombongan mereka. Yang Mulia, karena Anda sudah di sini. Silakan coba kue yang baru saja saya buat. Silakan dicoba Yang Mulia. Bagaimana rasanya? Manis dan kaya rasa. Ini benar-benar lezat. Ini, benda apa ini? Ini adalah resep rahasia yang saya pelajari saat saya bekerja di toko kue untuk merebut hati seorang pria. Taklukkan dulu perutnya. Ini tiramisu. Saya menemukannya dalam teks kuno, resep kue rahasia yang saya temukan. Terbuat dari susu telur dan tepung. Butuh setengah tahun untuk membuatnya kembali. Bakat Guer dalam membuat kue. Bahkan lebih baik dari koki kekaisaran di istana. Yang Mulia, Anda barusan memanggil saya Goer. Ada apa? Apa kau tidak menyukainya? Saya suka. Saya sangat menyukainya. Jika kau biarkan tangan selir samping Suang cacat, pangeran ini akan mengulitimu hidup-hidup. ya. Selir mohon bersabar. Saya perlu menusuk lepo yang tersiram air panas ini sebelum mengoleskan obat. Kemarilah, bersandarlah pada bahu pangeran ini. Selir. Saya akan menusukkan jarumnya. Sudah selesai. Saya akan undur diri. Yang Mulia, mohon tenangkan amarah Anda. Saya hanya merasakan sakit yang tak tertahankan sesaat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit Yang Mulia. Kau baru di kediaman ini selama 3 hari. Namun kau sudah menggigit pangeran ini 2 kali. Jika ada lain kali, pangeran ini mungkin akan menggigitmu balik. Ikan telah memakan umpan. Yang Mulia, hari sudah larut. Anda harus pergi ke Putri Permaisuri sekarang. Saya tidak mempertimbangkan tadi. Hanya fokus pada berbagi makanan lezat dengan Anda dan menahan Anda sampai sekarang. Bayangkan aku seorang pangeran yang bermartabat. Berapa banyak wanita bangsawan ingin masuk ke diamanku untuk melayaniku. Hanya untuk dianggap tidak layak. Aku tidak pernah menyangka bahwa wanita kecil yang lemah ini yang dipaksa masuk ke diamanku oleh Ibu Suri akan mencoba mengusirku setiap hari. Apakah pangeran ini begitu kurang pesona? Selamat jalan Yang Mulia.
Pangeran jelas tidak ingin pergi. Mengapa Anda tidak memanfaatkan kesempatan untuk menahannya? Hal-hal seperti ini harus ditangani perlahan, bukan terburu-buru. Jika pria adalah pemburu, maka wanita adalah mangsanya. Semakin mereka tidak bisa mendapatkan sesuatu, semakin hati mereka gatal. Semakin mudah bagi mereka untuk mendapatkan sesuatu, semakin cepat mereka akan merasa bosan. Jalan panjang di depan ini, di istana dalam ini. Ketika Anda mendaki tinggi, Anda harus belajar untuk duduk dengan mantap. Lagi pula, apa yang saya inginkan? Tidak pernah kasih sayang mendalam pria ini. Apa yang saya inginkan hanyalah kekuasaan di belakangnya. Apa yang terjadi pada tangan selir samping Xuan? Itu semua karena selir ini gagal mendisiplinkan dengan benar dan pelayan rumah tanggaku menyebabkan masalah. Mohon maafkan selir ini yang mulia. Kalian semua adalah selir pangeran ini. Jika kau dan Gouer hidup rukun, maka yang mulia dan permaisuri bisa tenang, dan pangeran ini bisa fokus pada tugas-tugasku. Hanya dalam 2 hari, kau sudah memanggilnya Gaur. Selir ini dengan hormat mematuhi ajaran yang mulia. Ada mata ibu suri di kediaman pangeran, terus mengawasi. Pangeran ini tidak bisa mengabaikan Gouer. Yang mulia, mengapa Anda memberitahu selir ini hal ini? Apakah Anda akan mengesahkan pernikahan Anda dengannya? Apakah Juanggo menggunakan permaisuri untuk mengancam Anda? Itu tidak ada hubungannya dengannya. Bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya dengannya? Sebelum dia memasuki kediaman, pangeran tidak pernah memiliki niat seperti itu. Kita sudah menikah baru 2 tahun, dan pangeran sudah jatuh cinta pada wanita lain. Lingrong, tidakkah kau pikir kau bersikap seperti wanita cerewet sekarang? Pangeran ini masih memiliki dokumen resmi untuk ditinjau. Putri Selir, silakan undur diri dulu. Pelayan, hamba Anda di sini. Selidiki Juanggo untukku. Selir ini menolak untuk percaya bahwa tidak ada satupun kesalahan yang bisa ditemukan padanya. Ya, selir ini ingin dia mati. Putri Mahkota, hamba Anda telah mengetahui bahwa Juanggo dan Nalande adalah kekasih masa kecil. Mereka awalnya akan menikah, tapi sebagai hasilnya, sebuah dekrit kerajaan menganugerahkannya kepada pangeran. Dan Nalande mendengar berita ini, segera muntah darah dan jatuh sakit. Kukira dia benar-benar tersentuh oleh cinta antara Suwani dan aku, dan secara sukarela menyingkir. Jadi dia sebenarnya memiliki pria liar di hatinya. Aku harus menemukan cara untuk membuat pangeran secara pribadi menyaksikan pertemuan rahasianya dengan seorang pria. Hanya dengan begitu dia bisa diusir. Itu tidak akan sulit. Untuk membuat ini berhasil, dengarkan hamba. Jika kau dengan setia merencanakan untuk selir ini sama sekali tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Pavilion Tingfeng. Hamba tidak menyangka Putri Mahkota benar-benar memberikan tiket teater Pavilion Tingfeng kepada Nona. Dia mengusir saya dari kediaman agar dia bisa memiliki lebih banyak waktu berdua dengan pangeran. Itu tidak mengejutkan. Menakui betapa lancangnya kau. Apakah pangeran ini telah terlalu memanjakanmu? Beraninya kau menerobos masuk ke istana. Yang mulia, mohon maafkan hamba. Itu hanya karena insiden tiket teater. Semuanya bermula dari hadiah tiket selir ini. Selir ini baru saja mengungkap kebenarannya. Oleh karena itu, hamba bergegas datang dan memberitahu yang mulia. Pangeran ini ingin mendengar kebenaran apa yang telah kau ungkap. Pengawal, bawa masuk pelayan bersalah Baijai. Baijai, Putri Mahkota ini sama sekali tidak bisa membiarkan anak Juanggo lahir sebelum anakku. Apakah kau bersedia membantu Putri Mahkota ini? Hamba ini adalah pelayan mahar Putri Mahkota. Hamba rela mati berulang kali demi Putri Mahkota. Pelayan bersalah Baijai, mengapa kau tidak mengakui kesalahanmu kepada Yang Mulia? Yang Mulia, itu semua salah hamba ini. Hamba ini melihat bahwa Anda baru-baru ini dekat dengan selir Juang dan merasa itu tidak adil bagi Putri Mahkota. Oleh karena itu, hamba meniru nada bicara Putri Mahkota dan mengirim tiket teater kepada selir. Kemudian menyamar dengan nada suara teman Nalande. Hamba mengundang Nalande ke Pavilion Tingfeng. Semua ini adalah kesalahan hamba. Beginilah insiden penangkapan mereka berzina terjadi. Hamba memohon ampunan Yang Mulia. Pelayan bersalah yang kurang ajar. Beraninya kau berkomplot melawan selir Suang.
Jika pangeran ini tidak menghukummu dengan berat, akan sulit menegakkan aturan rumah tangga. Yang mulia, semua ini adalah kesalahan hamba. Hamba mohon yang mulia mempertimbangkan. Sepenuh hati memikirkan tuanku untuk mengampuni hamba kali ini. Yang mulia, mohon maafkan hamba. Pangeran. Nona Kui, apakah kau masih memohon untuk pelayan maharmu saat ini? Yang ingin selir ini katakan adalah, kali ini, jalang ini sama sekali tidak bisa dimaafkan begitu saja. Selir ini sangat tahu bahwa yang mulia selalu membenci perebutan perhatian di istana dalam. Jalang ini melakukan ini, menempatkan selir pendamping secara salah, tetapi juga menempatkan selir ini dalam posisi yang tidak adil. Memohon yang mulia untuk menghukumnya dengan berat, agar menjadi peringatan bagi yang lain. Kuiling Rong, saya benar-benar meremehkan Anda untuk menghalangi Li Xuan Yi dari menyelesaikan pernikahan dengan saya. Anda sebenarnya tidak ragu untuk mengorbankan pelayan setia Anda seperti itu. Mulai sekarang, aku sama sekali tidak boleh meremehkanmu. Seseorang, seret Bai Si keluar, berikan dia 50 cambukan rotan, dan usir dia dari kediaman pangeran. Yang mulia, mohon selamatkan nyawa hamba. Yang mulia, mohon selamatkan nyawa hamba. Rong bahwa kau memiliki wawasan seperti itu. Pangeran ini sangat bersyukur. Dengan damai di halaman belakang, damai di aula depan. Keharmonisanmu dengan selir Xuan adalah persis apa yang pangeran ini paling harapkan. Selir pamit kepada Paduka dan Permaisuri. Lingrong, kau kembali ke istana Shaoyang dulu. Pangeran ini ada beberapa kata untuk disampaikan kepada selir Xuan. Ya. Duel. Pangeran ini salah paham padamu hari ini. Apakah kau masih marah pada pangeran ini? Selir ini, bagaimana mungkin hamba berani marah kepada yang mulia? Lalu mengapa kau terus menjauhkan pangeran ini? Sebelumnya, pangeran ini melihatmu dengan pria lain, bersama dalam satu ruangan. Pangeran ini benar-benar percaya bahwa kau memiliki orang lain di hatimu. Dan itulah mengapa kau tidak merasakan apa-apa untuk pangeran ini. Yang mulia, hari pertama selir ini memasuki istana. Anda memberitahu selir ini bahwa kasih sayang Anda kepada Putri Permaisuri sangat dalam. Dan bahwa selir ini tidak boleh mengembangkan pikiran yang tidak pantas. Bagaimana mungkin selir ini masih memiliki keinginan lain? Lalu, apakah kau pernah memiliki perasaan terhadap pangeran ini? Yang mulia memiliki sikap yang luar biasa. Bagaimana mungkin gadis muda manapun tidak terpikat? Selir ini hanya berani memikirkannya secara diam-diam di dalam hati. Khawatir itu akan merusak hubungan yang mulia dan Putri Permaisuri. Pangeran ini tahu itu. Pangeran ini gagah dan berwibawa. Bagaimana mungkin ada wanita yang tidak tergerak? Guar sangat patuh. Pangeran ini sangat bersyukur. Hanya saja pangeran ini pernah berjanji pada Lingrong untuk memiliki hanya satu pasangan seumur hidup. Tapi sekarang di bawah tekanan dari istana, pangeran ini terpaksa mengambil selir. Hanya saja anak selir ini tidak bisa lahir sebelum Putri Permaisuri. Pangeran selir ini mengerti. Hari ini kau telah menderita ketidakadilan. Pangeran ini akan menginap di istana Chengfu untuk menemanimu tidur nyenyak. Tapi yang mulia, apakah Putri Permaisuri tidak akan marah? Lingrong berlapang dada dan dapat memahami niat pangeran ini. Putri Selir. Pesan dari Yang Mulia mengatakan bahwa hari ini Selir Zhuang ketakutan. Jadi dia akan tinggal di istana Chengfu malam ini. Dia meminta Anda untuk tidak menunggunya. Putri ini mengerti. Ya. Putri Permaisuri tidak perlu khawatir. Karena kesalahpahaman telah teratasi. Maka pangeran Hiu pelayan pribadi Kui Lingrong tidak akan memiliki niat untuk mengesahkan pernikahan. Hanya karena pertimbangan selir juang yang telah dizalimi. Lalu hamba pun mendapat restu untuk tetap di sini. Tentu saja selir ini tahu perasaan pangeran terhadap selir ini. Jalan itu hanya mengandalkan dirinya, memiliki sedikit kecantikan untuk memikat tuan. Jika wajahnya hancur, apakah pangeran masih akan meliriknya lagi? Salam Selir. Kasim Lu tidak perlu terlalu formal. Si jalang milik Putri Selir membuat masalah, menyebabkan pangeran menegur Anda. Putri Selir merasa tertekan dan menyuruh segera dibuatkan gaun musim semi untuk dipersembahkan kepada Selir. Selir Juan, masalah di pavilion Tingfeng semuanya disebabkan oleh si jalang itu. Mohon Anda jangan karena ini
melampiaskan kemarahan Anda pada Putri Selir. Dalam buku, setelah tuan rumah asli menerima anugerah, Guilingrong menganugerahinya ini, pakaian musim semi yang dijahit oleh Pasin Cacar. Setelah memakainya dia tertular cacar, dan penampilannya hancur. Guilingrong Anda pasti tidak bisa memperhitungkan bahwa saya berasal dari abad ke-21 seorang mahasiswa kedokteran. Apa yang bisa dilakukan cacar padaku? Kasim, apa yang Anda katakan? Mana mungkin saya marah pada Putri Permaisuri. Kakak perempuan murah hati dan baik hati, selalu menjaga saya. Saya terlalu bersyukur untuk memikirkan hal lain. Saya akan menyiapkan hadiah balasan dalam 2 hari ke depan. Hamba bersujud untuk berterima kasih. Jika Anda dan Putri Selir bisa hidup rukun, pangeran pasti akan berseri-seri dengan gembira. Saya akan undur diri sekarang. Biar hamba yang membawanya, Selir. Ini dijahit oleh Pasin Cacar. Jangan sentuh itu. Selir, Anda, bagaimana Anda tahu pakaian itu bermasalah? Kalau saya mengaku terpindah ke dalam buku, dia tidak akan mengerti. Saya punya informan sendiri. Kalau begitu cepat buang gaun ini. Jangan sampai benar-benar terkena cacar. Hadiah yang dianugerahkan oleh Putri Permaisuri, bagaimana bisa dibuang begitu saja? Tidak hanya tidak akan saya buang. Saya akan memakainya. Kalau begitu, bukankah Anda akan tertular cacar? Jangan khawatir, saya punya cara sendiri. Putri Permaisuri mengirimi saya hadiah yang begitu megah. Hadiah? Bagaimana mungkin tidak ada hadiah balasan? Xiang Yun, pergi dan bantu saya siapkan hadiah balasan Putri Permaisuri. Yang Mulia, Selir secara pribadi mengirimkan pakaian musim semi sebagai hadiah balasan. Hamba melihat itu Madu Jianghuai. Dia mengirimiku sesuatu. Niat baik apa yang mungkin dia miliki? Ini mungkin musang, memberi hormat pada ayam. Yang Mulia. Tapi hamba mendengar bahwa setelah meminum madu Jianghuai ini, bahkan keringat yang dihasilkan pun manis. Di Jiangnan, banyak wanita sebelum keintiman akan meminum secangkir untuk menyenangkan suami mereka. Ini cukup menarik. Cepat seduh secangkir untuk Selir ini, cicipi. Saya ingin tahu, apakah Putri Permaisuri sudah meminumnya? Melapor kepada Selir. Putri Permaisuri sudah meminum madu Jianghuai. Bagus sekali. Apa yang saya berikan padanya adalah barang berharga 1000 emas per liang. Jika dia tahu nilainya, dia tentu tidak akan melepaskannya. Ayo pergi, mari kita pergi meminjam angin timur. Melapor kepada Yang Mulia. Selir Zhuang memohon audiensi. Guer ada di sini. Ini pertama kalinya Guer mencariku. Aku tahu itu. Dia memiliki perasaan padaku. Umumkan. Selir rendah hati ini memberi hormat kepada Yang Mulia. Guer cepat bangkit. Aku sibuk dengan tugas resmi baru-baru ini. Dan memang telah mengabaikanmu. Yang Mulia, saya datang kali ini bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk kakak perempuan. Apa maksudmu dengan itu? Yang Mulia, bunga-bunga di taman belakang Istana Pangeran sudah mekar semua, tapi saya belum pernah melihat kakak perempuan menghargainya. Saya dengar dari para pelayan bahwa dulu Anda selalu menemaninya agar kakak perempuan pergi. Yang Mulia mohon segera temani kakak perempuan untuk mengagumi bunga-bunga. Kalau tidak, bunga-bunga akan layu semua. Selir Zhuang memang berperilaku baik dan bijaksana. Dia tidak hanya tidak bersaing untuk mendapatkan perhatian. Dia bahkan secara proaktif memintaku untuk mengajak Ron Er mengagumi taman. Aku mengerti. Aku akan sekarang mengajak Ron Er mengagumi bunga-bunga. Kau juga harus ikut. Yang Mulia dan Putri Permaisuri silakan duluan. Saya akan buang air dulu. Dan kemudian, saya akan menyusul sebentar lagi. Jika bukan, karena takut Tisuan Yi juga akan tertular cacar, memengaruhi kemajuan langkah saya selanjutnya. Saya pasti sudah memakai gaun ini barusan. Taman Kekaisaran. Rong Er. Aku sibuk dengan urusan negara baru-baru ini. Dan telah mengabaikanmu. Kau juga tahu bahwa Pangeran Lian dan aku bersaing untuk posisi pewaris. Aku harus mencapai beberapa hasil nyata. Yang Mulia, Ronger mengerti. Hari ini Yang Mulia secara khusus mengundang Ronger untuk berjalan-jalan di taman. Ronger tahu bahwa perasaan Yang Mulia untuk Ronger tidak pernah berubah. Aku dan Rong Er akan menjadi pasangan seumur hidup untuk selamanya. Yang Mulia Putri Permaisuri. Salam kepada Yang Mulia dan Putri Permaisuri. Mengapa dia mengenakan gaun itu? Kau, jangan mendekat. Kakak perempuan,
Apakah Go-er melakukan sesuatu untuk menyinggung kakak perempuan? Mengapa Anda tidak membiarkan Go-er mendekat? Yang mulia. Aneh. Mengapa wajah Jalang ini belum muncul ruam juga? Rong-er. Akulah yang meminta Selir Xuan untuk mengagumi bunga bersama kita. Kamu seharusnya tidak begitu cemburu. Gaun itu dijahit oleh pasien cacar. Hamba sama sekali tidak bisa membiarkan Yang Mulia juga tertular cacar. Melapor kepada Yang Mulia. Itu karena aroma selir pendamping hari ini benar-benar terlalu kuat. Hamba hampir tidak tahan. Dan bahkan lebih takut mengganggu Yang Mulia. Kalau begitu saya akan mengikuti Yang Mulia dan Putri Permaisuri dari jauh. Go-er masih yang paling pengertian. Pakaian baru memang yang terbaik, tapi teman lama adalah yang terbaik dari semuanya. Kenalan lama masih lebih harum. Pergi cepat tidak sebaik pergi jauh. Kita lihat saja nanti. Yang Mulia. Bunga krisan ungu mekar dengan sangat indah. Anugerahkan. Petik seikat untuk Go-er. Ya, Yang Mulia. Bolehkah selir Anda memberikan krisan ungu ini kepada kakak perempuan? Kakak perempuan anggun dan mulia. Krisan ungu megah dan agung. Krisan ungu ini dan kakak perempuan lebih serasi. Adik perempuan memujiku. Diberikan. terima kasih kepada Selir Samping. Xiang Yun, bukankah sudah kubilang padamu, pangeran akan mengembalikan jepit rambut emas ini? Selir samping Anda benar-benar luar biasa. Hamba kepada Anda sangat terkesan. Uang dan barang berharga semuanya adalah milik duniawi. Tidak ada yang mengejutkan. Lalu apa yang penting selir samping? The film was translated and narrated by Selir Ed samping Media. benar. Jika kita bisa membuat putri mahkota hamil pewaris, maka berkah istana Chengfu kita akan benar-benar unik dan tak tertandingi. Sejak terakhir kali berhubungan intim di kuil, lebih dari sebulan telah berlalu. Sudah waktunya mencari dokter untuk memeriksa. Hamba akan pergi mengundang tabib istana sekarang. Tunggu. Kediaman pangeran ini penuh dengan mata-mata istri pangeran. Dia sama sekali tidak boleh tahu jika aku hamil. Lalu bagaimana kita harus menemui dokter? Kamu pergi beritahu pangeran bahwa sejak aku menikah aku belum pulang ke rumah. Aku ingin pulang untuk mengunjungi orang tuaku. Kembali ke rumah orang tua saya untuk menemui dokter. Tepat sekali. Tidak peduli seberapa jauh jangkauan istri pangeran. Dia tidak bisa mencapai keluarga Suangku. Selir samping hamba akan pergi menyiapkan sekarang. Keluarga Suang. Gawar, bagaimana pangeran memperlakukanmu? Ibu pangeran memperlakukan putrimu dengan sangat baik. Maka ibu bisa tenang. Kamu adalah putri sakeluarga Juang. Namun ayahmu mengatur agar kamu menjadi selir pangeran ketiga. Ibu selalu tidak rela di hati saya. Dalam buku itu, Ibu Juang selalu mencintai pemilik asli dengan sangat. Namun juga, karena dia terlalu melindungi pemilik asli. Itu menyebabkan pemilik asli menjadi seperti bunga rumah kaca. Terlalu rapuh. Setelah pergi ke kediaman pangeran, dia tidak pandai dalam intrik wanita. Dan segera menemui ajalnya. Ibu, cinta orang tua untuk anak-anak mereka. Berarti merencanakan untuk masa depan jauh mereka. Ayah memilih pangeran, pasti menghargai kemampuan pangeran. Ibu, kamu tidak perlu khawatir untuk putrimu. Ayahmu memang mengatakan, pangeran ketiga memiliki rupa seorang kaisar, dan kemungkinan besar akan menjadi kaisar baru di masa depan. Gawat, kamu adalah selir samping, yang sudah merupakan kerugian. Jika kamu ingin melampaui putri mahkota, kamu harus berusaha untuk hamil. Kamu sudah menikah lebih dari 3 bulan. Apakah ada tanda-tanda kehamilan? Ibu, kali ini putrimu kembali. Justru untuk membiarkan tabib Chen memeriksa denyut nadi Gower. Mengapa tidak menemui tabib istana di kediaman pangeran? Keahlian tabib istana tak sebanding dengan tabib Chen. Jauh lebih kuat. Hanya saja kediaman pangeran memiliki banyak mata-mata. Dan aku takut sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Jadi sebelum kondisi janin stabil, lebih baik merahasiakannya. Gower masih lebih bijaksana dan teliti. Xiao Yu, panggil Dr. Chen. Ya. Tabib Agung Chen, tabib keluarga Suang. Bagaimana? Selamat Nyonya Xuan. Nadi Selir mengamban dan licin. Hamba yakin dia hamil. Aku tidak menyangka aku benar-benar akan hamil dengan anak Li Xuan Yi. Sebelum terlempar ke dalam buku ini, aku cuma mahasiswa biasa. Sekarang aku benar-benar menjadi seorang ibu. Sayang karena kamu memilihku menjadi ibumu. Ibu pasti akan bekerja keras untuk menjadi istri utama agar kamu bisa naik status melalui ibumu. Itu luar biasa. Pangeran sudah menikah selama beberapa tahun tanpa pewaris. Ini adalah anak pertama di kediaman pangeran. Cepat beritahukan kabar baik ini kepada pangeran. Tunggu sebentar. Dr. Chen. Masalah kehamilanku.
Tidak boleh diungkapkan sepatah kata pun. Ini harus dirahasiakan, mengerti? Ya, Ibu, masalah kehamilanku. Kamu juga tidak boleh memberitahu siapapun, termasuk ayah. Tunggu sampai kehamilan ini lebih lanjut. Ketika tidak bisa lagi disembunyikan, barulah umumkan kepada dunia. Hamba berpikir untuk memberitahu pangeran, agar dia bisa memberimu perhatian ekstra. Ini juga demi anak di dalam perutmu. Pangeran sibuk dengan tugas resmi setiap hari. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengurus segala sesuatu di kediaman? Dia tidak bisa diandalkan. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Semua yang hadir hari ini tidak boleh mengungkapkan sedikit pun berita kehamilanku. Atau awasi kepala kalian. Ya. ya. Setelah berlutut selama sebulan, kaki selir ini hampir lumpuh karena berlutut. Yang mulia, Anda akhirnya kembali. Anda tidak tahu, selama hari-hari Anda pergi, pasangan tuan dan pelayan dari istana Chengfu itu sangat sombong dan mendominasi, mengandalkan kebaikan pangeran. Mereka merajalela di kediaman, mata Xiang Yun praktis memandang rendah semua orang. Sekarang setelah aku kembali, aku tidak akan membiarkan mereka bersenang-senang. Siapkan tandu untuk istana Chengfu, ya. Di mana selir juang? Selir samping telah kembali ke rumah untuk menjenguk keluarganya. Kalau begitu selir ini akan duduk di sini dan menunggunya. Salam Putri Selir. Bangun. Kakak ada, apa kamu kemari hari ini? Selama selir ini pergi, kau bekerja keras merawat pangeran. Selir ini membawakanmu makanan. Terima kasih atas perhatianmu, kakak. Mengapa kau tiba-tiba berpikir untuk kembali ke rumah orang tuamu hari ini? Adik ini telah menikah ke kediaman pangeran. Selama lebih dari 3 bulan sekarang, aku belum pulang untuk menemui ibuku. Dalam sekejap mata kau sudah menikah selama 3 bulan. Aku ingin tahu apakah perut adik ini ada kabar. Adik ini lemah, jadi belum ada kabar dari perutku. Kau dan aku sama-sama wanita pangeran. Melahirkan ahli waris untuk pangeran adalah hal yang paling penting. Adik ini masih perlu menjaga kesehatanmu dengan baik. Aku sudah memanggil tabib istana. Aku akan menyuruhnya memeriksamu sebentar lagi. Tidak perlu, kakak. Aku baru saja diperiksa beberapa waktu lalu. Tabib istana bilang aku lemah. Aku masih butuh waktu untuk memulihkan diri. Kalau begitu sangat tepat untuk meminta tabib istana memeriksamu untuk melihat bagaimana kesehatanmu dibandingkan sebelumnya. Apakah ada peningkatan? Masih sama saja. Tubuhku, aku paling tahu. Tetap sama, tidak akan berhasil. Jika tabib istana ini tidak cukup baik, kita akan mencari yang lain. Ada begitu banyak tabib istana di istana. Bagaimana bisa kesehatanmu tidak bisa ditingkatkan? Memeriksa kesehatanku hanyalah dalih. Aku khawatir itu untuk memeriksa apakah aku hamil. Itulah alasan sebenarnya. Tabib Kekaisaran Wang telah tiba. Salam permaisuri pangeran. Selir samping. Tabib Istana Wang, aku memanggilmu hari ini mengenai kelanjutan garis keturunan kerajaan. Kau harus memeriksanya dengan saksama untukku. Ya. Bagaimana keadaannya? Apakah dia hamil? Selir samping lemah. Dan Ki serta darahnya kurang. Dia membutuhkan 3 bulan pemulihan yang baik sebelum ada kemungkinan untuk mengandung pewaris kekaisaran. Anda mengatakan perutnya tidak ada gerakan. Adik perempuan bulan lalu ini, Anda telah bersama pangeran setiap hari. Anda harus memeriksanya dengan cermat untuk saya. Permaisuri pangeran ini menyangkut garis keturunan kekaisaran. Hamba yang rendah hati tidak akan berani berbohong. Setengah jam yang lalu. Selir samping ini buruk. Putri mahkota sudah menunggu di aula kita. Siapa tahu kejahatan apa yang sedang dia rencanakan sekarang. Yang paling dia takuti, tidak lain adalah anakku. Lahir sebelum anaknya. Bulan lalu ini, dia dipaksa merenung di aula leluhur. Sementara aku menemani pangeran setiap hari. Menurutmu apa yang akan dia lakukan ketika dia keluar? Untuk memverifikasi apakah Anda hamil. Apa yang harus kita lakukan? Jika Anda hamil, bagaimana kita bisa menyembunyikannya? Masalah kehamilan tidak boleh diketahui oleh tabib istana. Kalau begitu kita hanya bisa mencegahnya berbicara tentang itu. Kamu diam-diam ambil beberapa perak dari kediaman dan pergi keluar dengannya. Sogok tabib istana Wang dan buat dia tetap diam. Akankah dia setuju? Dalam 3 bulan lagi, tabib istana Wang akan pensiun dan kembali ke kampung halamannya. Saat itu, jika Kuiling Rong ingin menemukannya, itu akan sulit dengan sejumlah besar uang untuk pensiun dan kembali ke rumah. Bagaimana dia bisa menolak? Hamba akan pergi melakukannya sekarang. Kalau begitu tabib istana Wang harus memberikan selir samping kita perawatan dan pemulihan yang baik. Ya. Mengapa kau tidur begitu awal hari ini?
Selir ini kembali ke rumah orang tuaku hari ini, dan merasa sedikit lelah, jadi aku tidur siang sebentar. Bagaimana keluargamu kalau begitu? Ibu semakin tua, dan kesehatannya akhir-akhir ini tidak begitu baik. Aku dengar dari para pelayan di kediaman bahwa dia terus-menerus menyebut nama Gower akhir-akhir ini. Yang Mulia, Gower ingin mengunjungi rumah orang tuaku sebulan sekali. Aku harap Yang Mulia akan mengabulkannya. Sungguh menyentuh Gower begitu berbakti. Kalau begitu pangeran ini akan mengabulkan keinginanmu. Terima kasih Yang Mulia. Bantu pangeran ini berganti pakaian. Yang Mulia, bulan lalu kakak perempuan telah merenung. Dailah Buddha, dia pasti sangat merindukan Yang Mulia. Hari ini adalah hari kakak perempuan untuk kembali ke istana Xiaoyang. Yang Mulia, mohon kembali dan temui kakak perempuan. Kau ingin pangeran ini pergi ke istana Xiaoyang. Pangeran ini tidak menyangka Gower memiliki hati yang begitu pemaaf. Kakak perempuan pasti sangat ingin melihat Yang Mulia. Dengan hormat mengantar Yang Mulia. Sayang, Mama pasti akan melindungimu dengan baik untuk memastikan kedatanganmu yang aman. Yang Mulia. Yue, cepatlah. Pergi siapkan The makan film was malam. Siapkan translated kesukaan Yang and Mulia. narrated Tanduk by rusa M dan Media. ogre. Ya. Yang Mulia. Selir ini berpikir. Yang Mulia telah melupakan selir ini. Rong-el. Kau adalah istri utama pangeran ini yang dinikahi secara resmi. Bagaimana pangeran ini bisa meluput NMO? Pangeran ini tahu kau telah berlutut di depan aula Buddha selama sebulan. Mungkin kau telah menyadari kesalahanmu. Kasih sayang Yang Mulia dalam dan lurus. Selir ini tahu. Yang Mulia tidak akan melupakan selir ini. Kau akan selalu menjadi istri utama pangeran ini. 2 bulan kemudian. Siang Yun. Apakah kamu merasa bahwa perutku terlalu besar? Selir samping. Hamba baru saja akan memberitahu Anda pagi ini ketika hamba sedang membantu Anda berganti pakaian. Hamba merasa perut Anda tidak bisa lagi disembunyikan. Hamba benar-benar takut putri mahkota akan menyadarinya. Perut Anda sudah kembali ke keluarga Suang. Aku ingin menemui Tabib Chen. Yang Mulia, pelacur di istana Chengfu itu tidak beres. Bukankah dia sudah cukup tenang akhir-akhir ini? Ada apa? Ketika hamba pergi ke taman belakang 2 bulan terakhir ini untuk mengambil kain, hamba memperhatikan Siang Yun terus-menerus membuat pakaian baru untuk pelacur itu. Jumlah kain sekarang lebih banyak. Pergi. Panggil Xiu Niang untukku. Ya. Melapor kepada Yang Mulia. Istana Chengfu 2 bulan terakhir ini memang telah mengambil lebih banyak kain dari sebelumnya. Bagus sekali. Pelacur ini berani memanfaatkan kebaikan Yang Mulia. Ternyata begitu boros. Putri ini juga ingin segera membuat 5 pakaian baru. Ya, putri ini ingin menggunakan kain yang lebih baik daripada pelacur itu. Dan gaya yang lebih modis. Melapor kepada Yang Mulia. Gaya yang diminta oleh Istana Chengfu, semuanya sangat sederhana. Mereka tidak terlalu menonjolkan bentuk tubuh. Apakah Yang Mulia juga menginginkan gaya seperti itu? Apa yang Anda katakan? Maksud hamba. Gaya yang diminta oleh Istana Chengfu. Semuanya relatif longgar. Yang Mulia selalu, semuanya adalah gaya yang pas di badan. Hamba takut, buatlah sesuai dengan gaya Istana Chengfu. Putri mahkota tidak senang dengan mereka. Tidak perlu membuat pakaian lagi untuk saat ini. Anda boleh mundur untuk saat ini. Ya. Putri mahkota, mungkinkah untuk menyembunyikan fakta bahwa dia hamil? Saya bilang pelacur itu. Mengapa dia sering berpura-pura sakit akhir-akhir ini dan mendorong pangeran ke arahku? Jadi itu kebenarannya. Dia diam-diam melindungi kehamilannya. Putri mahkota, biarkan hamba ini pergi dan menyelidiki terlebih dahulu untuk melihat apakah dia benar-benar hamil. Anda pergi. Hati-hati. Jangan biarkan siapapun dari istana Chengfu menemukan Anda. Hamba ini mengerti. Siang Yun, bantu aku ke sofa untuk istirahat sebentar. Ya. Yang Mulia sekarang semakin mengantuk. Tabib Istana Song. Diagnosis dengan jelas untuk pangeran ini hari ini. Jika kau tidak mendiagnosis dengan jelas, aku akan memenggal kepalamu. Ya. Selamat Yang Mulia, selamat Yang Mulia. Selir samping Xuan sedang mengandung sepasang anak kembar naga Phoenix. Apakah kau memeriksa dengan cermat? Denyut nadinya stabil. Orang tua ini tidak akan pernah salah. Jadi perut Gower besar.
Semuanya karena anak kembar. Ya Yang Mulia. Karena ini anak kembar, perut 3 bulan. Terlihat seperti 5 bulan. Bagus. Sangat bagus. Berikan hadiah. Terima kasih Yang Mulia. Tabib Istana Song, ikutlah denganku untuk menerima hadiahmu. Guel, kau telah menderita. Ini semua salahku. Aku baru saja percaya kata-kata fitnah dan salah paham padamu. Kau benar-benar berjasa besar bagi keluarga Li kita. Tapi Yang Mulia, anak saya akan menduduki peringkat sebelum anak kakak perempuan. Apakah itu benar-benar mungkin? Tentu saja. Karena rahim Kuilinram gagal berbuah, haruskah dia menghentikan orang lain untuk melakukannya? Jika dia tidak bisa melahirkan anak seumur hidupnya, apakah aku harus menunggunya selamanya? Konyol. Guel, tenanglah. Aku pasti akan melindungimu. Dan memastikan anak-anak kita lahir dengan selamat. Bagaimana keadaan istana Chengfu? Pelacur itu. Pangeran mencengkeram lehernya. Apakah dia sudah mengaku sekarang? Pelayan ini tidak berani bicara. Mungkinkah pelacur itu sudah dicabik-cabik oleh 5 kuda? Cepat bicara. Jika kau tidak bicara, permaisuri ini akan mengulitimu hidup-hidup. Putri mahkota, selir pendamping memang sudah hamil 3 bulan. Perutnya besar karena dia mengandung anak kembar naga dan phoenix. Apa yang kau katakan? Pangeran sudah mengatur perayaan untuk seluruh kediaman. Putri mahkota, putri mahkota. Salam kepada Yang Mulia Permaisuri. Cepat, mohon cepat bangkit. Jin Rong, cepat berikan tempat duduk kepada selir juang. Baik. Xuan Yi sudah lama tidak memiliki pewaris. Mengganggu pikiran saya. Membuat saya tidak bisa tidur di malam hari. Sekarang setelah kau hamil. Dan dengan anak kembar pula, permaisuri ini akhirnya bisa tidur dengan tenang. Berkat Yang Mulia Permaisuri sangat mendalam. Keberuntungan pangeran mencapai langit. Hari-hari baik masih akan datang. Yang Mulia Permaisuri. Saya sudah menginstruksikan Xuan Yi untuk memastikan dia merawat dengan baik kebutuhan harianmu. Untuk melindungi cucu kekaisaran yang mulia hingga kelahiran yang lancar. Meskipun kau dibandingkan dengan putri mahkota Liang setengah tahun lebih lambat dalam kehamilan, tetapi kau mengandung anak kembar. Pada saat itu, Yang Mulia pasti akan lebih menyukai anak kembar kalian. Terima kasih atas kata-kata keberuntungan Anda, Yang Mulia Permaisuri. Saya tahu saya seharusnya membuat pilihan yang tepat dalam memilihmu. Guru besar juang mengabdikan diri pada negara. Putrinya pasti tidak akan kalah. Selir juang. Di istana kekaisaran, banyak hal dibagi dalam kemuliaan. Dan dibagi dalam kerugian. Jika kau bisa melahirkan pewaris kekaisaran untuk keluarga juangmu, itu juga merupakan keberuntungan besar. Karena kau telah memilih untuk melangkah ke istana yang dalam ini, kau harus memiliki tekad untuk berjuang sampai akhir. Apakah kau mengerti? Permaisuri Sheng benar-benar pantas untuk menduduki posisi permaisuri. Tujuan yang jelas, kemauan yang kuat. Dia cukup cakap. Aku harus berpegang teguh pada dukungannya yang kuat. Selia ini bisa menikah ke dalam keluarga kerajaan. Semua karena rahmat surgawi Yang Mulia Permaisuri. Selir ini hanya akan mengikuti perintah Yang Mulia Permaisuri. Bagus, anak baik. Yang Mulia Permaisuri. Putri mahkota Kui meminta audiensi. Untuk apa dia di sini? Selir ini memberi hormat kepada Yang Mulia Permaisuri. Bangkit. Ya. Untuk apa kau di sini? Melapor kepada Yang Mulia Permaisuri. Selir ini datang kali ini untuk memilihkan bagi pangeran 2 dayang istana. Sebelumnya, Permaisuri ini ingin mengambil selir untuk Xuan Yi. Anda sangat tidak bersedia. Sekarang, bagaimana Anda berubah pikiran? Sebelumnya selir ini tidak tahu apa-apa. Sekarang selir samping juang sedang hamil. Dan tidak bisa melayani pangeran. Hamba tidak sehat. Dan masih dalam masa pemulihan. Hamba khawatir Yang Mulia tidak ada yang akan melayaninya. Oleh karena itu hamba berpikir untuk memilih beberapa wanita baru untuk Yang Mulia. Anda mungkin tidak benar-benar khawatir bahwa Yang Mulia tidak akan memiliki siapapun untuk melayaninya. Melainkan Anda ingin menumbuhkan pengaruh Anda sendiri, bukan begitu? Saya akan mempertimbangkannya. Anda boleh mundur sekarang. Ya. Baru saja Selir Kui berkata, dia ingin membawa wanita-wanita baru ke kediaman pangeran. Bagaimana menurut Anda? Di permukaan, Permaisuri meminta pendapatku. Tetapi sebenarnya, dia sedang mengujiku. Bagaimana mungkin aku tidak setuju agar Yang Mulia mengambil selir? Keluarga kekaisaran selalu memprioritaskan perluasan garis keturunan keluarga. Karena Yang Mulia sudah melanggar sumpahnya dan menyukaiku. Maka meskipun 2 wanita baru tiba,
Yang Mulia akan tetap melimpahkan rahmatnya kepada mereka. Saya setuju dengan pernyataan Putri Permaisuri. Saya sedang mengandung. Dan saya khawatir tidak tahu bagaimana melayani Yang Mulia dengan baik. Jika saudari-saudari baru masuk istana, mereka juga bisa melayani Yang Mulia dengan lebih baik. Apakah Anda tidak takut bahwa kasih sayang Yang Mulia akan beralih kepada wanita-wanita baru itu? Dan Anda akan diabaikan. Jika Yang Mulia mengabaikan saya, itu pasti karena saya mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Yang Mulia. Saya seharusnya mencari alasannya dalam diri saya sendiri. Bagaimana bisa saya menyalahkan Yang Mulia? Bagus. Permaisuri ini benar-benar tidak salah menilai Anda. Anda harus fokus pada kehamilan Anda. Adapun hal-hal sepele lainnya, serahkan saja kepada Selir Kui. Ya. Selir. Yang Mulia keterlaluan. Setelah wanita-wanita baru itu memasuki kediaman, beliau jati jarang mengunjungi istana Chengfu kita. Ini benar-benar kasus hanya melihat senyum pengantin baru dan tidak melihat air mata yang lama. Apakah saya menangis? Selir, mengapa Anda tidak marah sama sekali? Seseorang sedang melayani Yang Mulia, menggantikan saya. Jadi tidak ada yang perlu saya lakukan. Apa yang perlu saya marahi? Saya menikmati kemudahan ini sekarang. Sekarang, bayi saya lahir dengan selamat adalah yang membuat saya paling bahagia. Tapi Selir, saya dengar proses seleksi ini semuanya diatur oleh Putri Mahkota. 2 orang yang terpilih. Keduanya memiliki hubungan dengannya. Begitu pengaruh mereka stabil, mereka pasti akan bersatu untuk menghadapi kita. Jika Anda tidak bertindak melawan mereka, maka Anda tidak akan bisa melawan mereka ketika mereka menyerang Anda. Selir, bagaimana situasi dengan kedua orang itu sekarang? Pergi dan cari tahu dengan jelas. Ya. Setelah hamil bayi ini, saya hanya ingin hidup damai. Saya hampir kehilangan ketajaman saya. Xiang Yun benar. Sekarang bukan saatnya untuk ceroboh. Angin bergerak, Panji bergerak. Bagaimana saya bisa tetap diam? Selir, sudah jelas diketahui. 2 pendatang baru di kediaman ini. Salah satunya adalah Putri Hakim Daerah, Suzur. Yang lainnya adalah Putri Pedagang Kaya, Wei Tingyun. Keduanya berasal dari klan Kui, orang-orang yang dipilih dengan cermat. Dan tentu saja mereka juga orang-orangnya. Saat ini mereka bertiga rukun, sering mengagumi bunga di taman belakang. Di mana ada wanita, akan ada perbandingan dan persaingan. Meskipun di luar terlihat harmonis, di bawahnya arus bergejolak. Tapi, hamba ini telah mengikuti mereka selama beberapa hari. Dan mereka benar-benar cukup rukun. Selama ada pilih kasih, pada akhirnya akan ada perselisihan. Istana Awan. Selir Wei, tunjangan bulan ini sudah tiba. Tunjangan bulan ini, mengapa begitu banyak? Pelayan yang mengantarkannya berkata, itu adalah anugerah Putri Mahkota. Dia secara khusus memperhatikan Anda. Wei Tingyun, putri seorang saudagar kaya. Barang-barang kita di sini, dari gaya hingga jumlah, jauh lebih baik daripada yang dari Istana Salju. Pakaian ini terbuat dari satin su, bernilai 1000 emas. Mereka menginstruksikan, mengatakan bahwa Selir Wei harus, saat memakainya, menghindari yang dari Istana Salju. Lagi pula yang dari Istana Salju tidak punya apa-apa. Apakah Anda memberi hadiah kepada pelayan itu? Melapor kepada Selir Wei, dia sudah diberi hadiah. Putri Mahkota memperlakukan saya secara alami berbeda dari yang lain. Jika tidak, bagaimana mungkin dia hanya memberikan hadiah kepada saya? Bantu saya ganti pakaian. Ya, meskipun ayah juga membuatkan saya pakaian satin su. Satin su kekaisaran ini masih jauh lebih baik daripada yang tersedia di pasar. Itu wajar. Satin su yang bagus hanya dipasok ke istana. Hanya saja, meskipun pakaiannya indah, saya hanya bisa mengaguminya sendiri. Putri Mahkota hanya berkata, untuk menghindari yang dari Istana Salju. Dia tidak berkata untuk menghindari pangeran. Anda berpakaian begitu indah, tidak membiarkan pangeran melihatnya. Bukankah itu sayang sekali? Anda benar. Di mana pangeran sekarang? Pangeran seharusnya berada di ruang kerjanya saat ini. Pergi, saya akan menyajikan teh kepada pangeran. Melapor kepada Yang Mulia, Selir Wei telah tiba. Mengapa dia ada di sini? Selir Wei mengatakan cuaca kering dan panas, dan secara khusus menyiapkan teh pendingin untuk Anda. Dia perhatian, biarkan dia masuk. Ya. Selir Wei, silakan. Selir rendah hati Anda. Wei, menyajikan teh kepada Yang Mulia. Selir Su yang dari Istana Awan. Susu R, Putri Hakim Daerah. Sedang di ruang kerja menyajikan teh kepada pangeran. Apa? Bukankah Putri Mahkota menginstruksikan untuk tidak mengganggu pangeran saat beliau bekerja? Mengapa dia bisa pergi? Tidak, saya juga harus pergi. Selir, mereka berdua sudah pergi. Karena itu, kita juga harus pergi. Jangan lewatkan pertunjukan bagus ini. Apa?
Dua pelacur itu pergi ke ruang belajar Moyun. Ya. Apakah semua yang hamba perintahkan sebelumnya hanya dianggap sebagai bisikan angin? Lihat saja bagaimana hamba hari ini akan menetapkan aturan bagi mereka. Gaunmu hari ini cukup bagus. Itu membuatmu terlihat bahkan lebih menawan dan cantik. Selama Yang Mulia menyukainya. Melapor kepada Yang Mulia, Selir Su memohon audiensi. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa semua orang berkumpul di ruang belajar Kumoyon? Biarkan dia masuk. Ya, Selir Su ini menyapa Yang Mulia. Mengapa kau juga ada di sini hari ini? Selir ini melihat cuaca hari ini panas dan khawatir Yang Mulia mungkin kepanasan. Jadi saya berpikir untuk datang menghadap Yang Mulia. Dia membawa teh dingin, kau mengipasi aku. Betapa menyenangkan. Aku sungguh beruntung. Kakak Tingyun, bagaimana bisa Anda mengenakan satin su? Ini adalah aturan di kediaman pangeran. Satin su khusus untuk putri permaisuri dan selir pendamping. Untuk dinikmati, saya tidak tahu ada aturan seperti itu. Saya rasa Anda hanya ingin melampaui batas Anda, atau apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa Anda tidak kalah dari mereka yang ada di Balai Jiaoyang dan Balai Chengfu? Tingyun tidak berani saja tidak. Tapi berani pakai satin su dan berjalan-jalan di seluruh taman, bahkan datang menghadap Yang Mulia. Selir Wei, apa sebenarnya yang terjadi? Yang Mulia, saya sungguh tidak tahu bahwa satin su ini melibatkan status. Jika saya tahu, bahkan jika saya diberi 1000 nyali, saya tidak akan berani memakainya keluar. Seorang wanita mempercantik diri untuk pengagumnya. Saya hanya berpikir gaun ini indah, itulah sebabnya saya memakainya untuk menemui Yang Mulia. Selain itu, saya sungguh tidak punya niat lain. Dasar rubah betina, beraninya kau berpakaian begitu indah untuk merayu Yang Mulia. Jika saya tidak memberimu pelajaran hari ini, kalau begitu namaku bukan Suzur. Kakak adalah putri seorang saudagar kaya. Bagaimana bisa Anda tidak mengenali satin su? Saya tentu mengenali satin su, tapi saya tidak tahu bahwa satin su juga melibatkan status. Meskipun kakak adalah putri seorang saudagar, Anda tetap harus memahami aturan. Tanpa aturan, tidak ada yang bisa dicapai. Dengan begitu banyak pelayan di kediaman ini, tidakkah Anda bisa bertanya kepada seseorang? Sungguh berani, gaun ini dikirim oleh putri permaisuri. Itulah sebabnya saya memakainya. Kurang ajar, kapan hamba pernah mengirimimu kain satin su? Baiklah, Wei Tingyun, putri permaisuri bahkan tidak tahu tentang satin su itu. Sungguh berani. Beraninya kau mencuri properti dari kediaman. Saya tidak. Mengapa begitu ramai? Kau malah tak tenang menjaga kehamilan di istana. Mengapa kau datang kemari? Tentu saja, bayi-bayi merindukan pangeran. Putraku yang baik, putriku yang baik, kalian berdua jadilah anak yang baik. Dan apapun yang kalian lakukan, jangan menyulitkan ibumu, ayahmu menanti kelahiranmu yang selamat. Pangeran, bayi-bayi sangat penurut. Mereka sama sekali tidak membuat selir Anda menderita. Jangan lihat-lihat, anak siapa mereka? Ini, mengapa semua orang berkumpul di sini? Selir pendamping, Anda masih belum tahu, bukan? Selir Wei mengenakan sutraso, berjalan-jalan di sekitar halaman. Saya rasa dia hanya ingin menampar wajah Anda dan wajah putri permaisuri. Selir pendamping, saya sungguh tidak tahu. Pakaian ini dikirim oleh putri permaisuri. Diam, jati saya. Selir Wei, sudahkah Anda memikirkan ini baik-baik? Putri permaisuri adalah nyonya utama rumah tangga ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu aturan dan mengirimkan sutrasu kepada Anda? Hari ini, ketika pelayan saya keluar untuk membeli kue-kue yang saya suka, dia melihat kereta ayah Anda. Apakah Anda mungkin mencampur adukan hadiah yang dikirim dari keluarga Anda dengan yang putri permaisuri kirimkan kepada Anda? Pikirkan lagi dengan cermat. Selir pendamping juang menyelamatkan saya. Saya hampir menyinggung putri permaisuri dan membuat kesalahan besar. Putri permaisuri pasti menyalahkan saya karena mengenakan sutraso di depan Suzur dan menyebabkan keributan ini. Itulah mengapa saya tidak mengatakan yang sebenarnya. Astaga, lihatlah ingatan saya. Hari ini, ayah membawakan saya hadiah pribadi. Putri permaisuri memberi tunjangan saya tepat waktu. Mungkin saya mencampur adukan dua kelompok barang itu. Lalu, mengapa Anda tidak meminta maaf kepada putri permaisuri? Mohon maafkan saya, putri permaisuri. Hari ini semuanya salah saya. Saya mencampur adukan barang-barang itu. Salah mengira apa yang dikirim keluarga saya sebagai hadiah putri permaisuri. Mohon maafkan saya, putri permaisuri. Selir Wei berasal dari keluarga pedagang. Dia adalah satu-satunya putri di keluarganya. Tentu saja mereka memberikan semua hal baik kepadanya. Sepertinya sutrasu ini tidak terkecuali. Masalah hari ini hanyalah kesalahpahaman. Ini tidak ada hubungannya dengan pencurian. Menjadi kaya itu hebat, bukan menjadi kaya. Apakah itu berarti Anda bisa mengabaikan etiket? Selir Su, saya tidak seperti Anda, putri keluarga pejabat. Saya hanyalah rakyat jelata. Saya sungguh tidak tahu bahwa sutrasu ini hanya bisa dikenakan oleh putri permaisuri dan selir pendamping menurut aturan. Jika kau tidak tahu, kau tidak perlu malu untuk bertanya. Tidak tahu berarti kau bisa bertindak dulu dan melapor kemudian. Pangeran saya, insiden hari ini memang disebabkan oleh Selir Wei, kecerobohan dalam tindakannya. Namun seperti kata orang dahulu, ketidaktahuan bukanlah dosa. Selir Wei berasal dari keluarga pedagang.
Statusnya rendah, dia hampir tidak tahu beberapa karakter, dan ayahnya sepanjang hidupnya, tanpa jabatan resmi atau gelar bangsawan. Mungkin dia bahkan tidak tahu aturan keluarga pejabat. Bagaimana dia bisa mengajar dengan benar putrinya? Menurut Guer, aku harus pergi mencari ayah mertua Wei untuk membereskan perhitungan. Menurut pendapat saya yang rendah hati, lain kali, ketika ayah mertua Wei datang berkunjung, putrinya, bagaimana kalau dia membawa 2 guci lagi anggur kuning Shaoxing? Hanya Guer yang benar-benar memahami pangeran ini. Yang mulia, masalah ini, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Lingrong, kau mengelola istana dalam. Kau yang harus mengajar para wanita istana etika dan tata krama yang benar. Jika kita menindak selirui atas kejahatan tidak memahami etika, kesalahan pada akhirnya akan jatuh padamu karena instruksi yang tidak memadai. Yang mulia, Putri Permaisuri memiliki banyak tugas, dan sesekali kelalaian dapat dimaklumi. Jika Anda menyalahkan Putri Permaisuri, saya tidak akan bisa berdiam diri. Mohon Yang Mulia memaafkan Putri Permaisuri. Mohon Yang Mulia jangan bersikap keras pada Putri Permaisuri. Hari ini semuanya salah saya karena tidak tahu aturan. Saya akan kembali dan segera mempelajari ajaran untuk wanita. Selir pendamping, langkah Anda sungguh brilian. Saya rasa hubungan antara ketiga orang itu tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Tentu saja, ketiga orang itu. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan saya? Selir Wei memohon audiensi. Biarkan dia masuk. Tingyun memberi hormat kepada selir pendamping. Bangun. Terima kasih selir pendamping. Mengenai insiden terakhir, terima kasih atas bantuannya, selir pendamping. Hamba tak tahu bagaimana membalas budi Anda. Sudah saya siapkan hadiah-hadiah sederhana untuk dipersembahkan kepada selir samping. Ayo bawa kemari, letakkan di sana. Ini bukan hadiah yang sederhana. Ini adalah hadiah yang murah hati. Saya kira Anda memiliki permintaan lain, selir samping. Sejak terakhir kali, setelah insiden dengan Susyu, Putri Mahkota terus mempersulitku di mana-mana. Putri Mahkota terus-menerus mengatur agar selir Su melayani pangeran. Sekarang, aku bahkan tidak bisa bertemu Yang Mulia sama sekali. Jadi ini tentang masalah ini. Ayahku berkata bahwa aku adalah kebanggaan keluarga kita. Mulai sekarang, naik turunnya, kehormatan dan aib Clan Wei, semuanya akan bergantung padaku. Ayahmu memang orang yang cerdik. Memang, jika dia tidak cerdik, bagaimana bisnisnya bisa menjadi begitu besar? Mudah bagiku untuk membantumu, tapi kau harus dalam segala hal mengikuti perintahku. Tidak ada tindakan mandiri, mengerti? Tingyun dengan hormat mematuhi ajaran selir samping. Bangunlah, terima kasih selir samping. Pertama, lepaskan semua ini. Sutra dan satin yang kau kenakan. Ganti dengan kain kasar dan pakaian rami. Dan perhiasan emas dan perakmu. Ganti semuanya dengan yang terbuat dari kayu. Semakin sederhana, semakin baik. Tapi selir samping, aku sudah tidak glamor selir Su. Jika aku berpakaian lebih sederhana lagi, aku khawatir akan semakin sulit untuk menonjol. Kau benar-benar tidak mengerti sama sekali. Hati seorang pria. Tidakkah kau pernah mendengar pepatah? Setelah terlalu banyak makan makanan mewah, semangkuk bubur polos, dan hidangan sederhana. Sungguh merupakan hidangan lezat. Guer, mengapa kau datang hari ini? Pangeran, ayahku mengirim surat. Jamuan ulang tahun disiapkan oleh Pangeran Liang. Adalah kitab 5 elemen Shang Tiankun. Apa yang kau katakan? Sudah berakhir, sudah berakhir. Sekarang kita benar-benar kalah dari Pangeran Liang. Kitab 5 elemen itu adalah harta yang tak ternilai. Yang Mulia, jika aku bisa membuat Pangeran Liang menderita kekalahan telak dan benar-benar merusak prestisenya, hadiah apa yang bisa Yang Mulia berikan? Jika kau bisa membuat pangeran ini melampaui prestis Pangeran Liang, semua emas perak dan permata di dunia, apapun yang bisa ditemukan pangeran ini, kau boleh memilih dengan bebas. Yang Mulia, aku tidak menginginkan semua ini. Lalu apa yang kau inginkan? Yang Mulia juga harus tahu, Yang Mulia sudah menunjukkan tanda-tanda akan turun tahta. Di permukaan, perayaan ini adalah untuk ulang tahunnya. Tetapi kenyataannya ini adalah ujian bagi Anda dan Pangeran Liang. Oleh karena itu, perayaan ulang tahun ini, apakah hadiahnya bisa dipersembahkan dengan cara yang benar-benar menyenangkan Yang Mulia? Menjadi sangat penting. Mungkin jika Yang Mulia senang antara Anda dan Pangeran Liang, dia akan memilih satu orang untuk mewarisi tahta. Kata-kata itu benar. Ayahanda Kaisar jarang mengadakan ulang tahun besar. Kali ini, cukup mengisyaratkan niat untuk turun tahta. Yang Mulia, aku punya cara untuk membuat Yang Mulia melampaui Pangeran Liang. Namun, selir Anda juga memiliki keinginanku. Buat pangeran ini melampaui Pangeran Liang. Semua permintaanmu, pangeran ini akan mengabulkan. Bagaimana jika aku menginginkan posisi Putri Permaisuri? Duel. Di kediaman Pangeran Jin ini, kau tidak pernah bersaing atau memperebutkan apapun. Apa yang merasukimu sekarang? Yang Mulia, jika aku masih sendirian, maka tentu saja aku tidak akan memiliki keinginan atau tuntutan. Tapi sekarang selir, Anda sudah melahirkan Xiao Xiao dan Chen Chen. Selir Anda perlu membuat rencana untuk mereka. Tapi Lingrong adalah istri utama pangeran ini. Selir Anda tahu. Oleh karena itu, meskipun selir Anda melahirkan Chen Chen dan Xiao Xiao, aku tidak pernah berani berharap untuk posisi Putri Permaisuri. Namun, jika selir Anda bukan Putri Permaisuri, bahkan jika Chen Chen lebih tua dari Lin Er,
Dia akan selamanya tetap menjadi putra selir. Dia tidak bisa menjadi putra sah. Orang tua mencintai anak-anak mereka dan merencanakan jauh ke depan untuk mereka. Selir Anda hanya ingin mengamankan masa depan yang baik untuk yang mulia. Putra sulung Chen Chen. Memang, Chen Chen adalah putra sulung pangeran ini. Selama kau bisa di perjamuan ulang tahun, membuat pangeran ini melampaui pangeran Lian, pangeran ini akan mengabulkan permintaanmu. Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini dengan keturunan memenuhi aula, aku sangat senang. Semoga surga memberkati dinasti Daham kita. Berkah Yang Mulia sangat mendalam, bermanfaat bagi semua di bawah langit. Hamba sudah tua sekarang. Telah mencapai usia 60 tahun. Sekarang, yang ingin hamba lakukan adalah merawat bunga dan rumput, membaca kitab suci, dan mengolah dao. Pangeran Lian, Tidak lagi terikat oleh dunia fana. Apapun yang Mulia lakukan, selir Anda akan mengikuti Yang Mulia. Bahkan jika Yang Mulia pergi membajak ladang, selir Anda akan berganti pakaian sederhana dan mengikuti Yang Mulia membajak ladang. Persembahkan hadiah-hadiahnya. Yang Mulia, mari kita mulai dengan Pangeran Liang kalau begitu. Baik. Persembahan Pangeran Lian. Persembahan dari kediaman Pangeran Lian. Mengucapkan selamat ulang tahun ke-60 Ayahanda Kaisar. Kami dengan ini mempersembahkan Sang Tiankun, klasik 5 elemen karya Guru Shang. Apa? Kau menemukannya. Sudahkah kau menemukan kitab 5 elemen milik Guru Shang? Biarkan hamba melihat. Apakah ini karya asli Guru Shang? Aula ini sangat redup, membuat Ayah Kaisar sangat kesulitan untuk melihat. Ayahanda Kaisar, hamba akan memegang lampu untuk Anda. Lampu aula redup, itu sangat bagus. Yang Mulia, jangan lupakan apa yang kau janjikan padaku. Pertunjukan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Kebajikan milik kayu juga hati. Kebenaran milik logam. Juga paru-paru. Kesopanan milik api juga jantung. Kebijaksanaan milik air juga ginjal. Kepercayaan milik tanah juga limpah. Ini adalah karya asli Guru Shang. Ayahanda Kaisar sendiri mengatakan bahwa hadiah Pangeran Liang, kitab 5 elemen itu asli. Bagaimana kau akan membalikkan keadaan? Jangan khawatir, Yang Mulia, sebentar lagi. Dekatkan lampunya. Ingin memeriksa metode manipulasi titik akupuntur. Ayahanda Kaisar. Yang Mulia. Ayahanda Kaisar, ada apa Ayahanda Kaisar? Tabib Kekaisaran. Ayahanda Kaisar. Yang Mulia, tabib istana. Apakah Anda baik-baik saja Ayahanda Kaisar? Ayahanda Kaisar. Pangeran Liang, apakah Anda mengakui kesalahan Anda? Yang Mulia Permaisuri. Hamba tidak tahu kesalahan apa yang telah hamba perbuat. Lihat sendiri. Mereka yang membaca buku ini menentang mandat langit. Akan mati dalam 3 hari. Bagaimana ini bisa terjadi? Putra ini sama sekali tidak tahu apa-apa tentang itu. Yang Mulia. Ulang tahun Yang Mulia, Anda mengirim hadiah ucapan selamat ini. Apa niat Anda? Xuanku, apakah kau ingin hamba mati? Kau jelas tahu bahwa hamba menghormati Guru Shang dan pasti akan mempelajari buku ini. Namun kau masih mengirimkan barang ini. Apa yang sedang kau coba lakukan? Ayahanda Kaisar, bagaimana ini bisa terjadi? Putra ini tidak tahu tentang itu. Ayahanda Kaisar. Hamba awalnya berencana untuk turun takhta setelah ulang tahun hamba. Tidakkah kau bisa menunggu beberapa hari ini? Apakah kau sangat mendambakan kematian hamba?
Bagaimana kau melakukannya? Sebuah rahasia. Ini hanyalah trik sepele, menggunakan air tawas untuk menulis kata-kata pemberontakan sebelumnya di atas buku. Mereka akan muncul setelah dipanaskan oleh api. Baru saja aku bilang olah itu redup. Itu justru agar mereka menggunakan lilin untuk membaca buku itu. Ketika lilin-lilin panas ini menetes ke atas kertas, karakter-karakter itu kemudian akan muncul. Pelajari matematika, fisika, dan kimia dengan baik. Dan kau tidak akan takut apapun menjelajahi dunia. Pangeran Lian dan kerabatnya akan dipenjara di divisi Shanxin tanpa izin hamba. Mereka tidak boleh dibebaskan. Ayahanda Kaisar, putra Anda tidak bersalah. Hamba belum mati. Belum mati. Tabib Istana Song sedang memeriksa Yang Mulia Raja. Semua pangeran dan adipati harap tunggu sebentar. Aku harap Ayahanda Kaisar tidak terluka. Berkat Ayahanda Kaisar sangat mendalam. Dia pasti akan baik-baik saja. Yang Mulia, aku telah memenangkan janji yang kucari. Pangeran ini tentu akan memenuhinya. Xiao Shao, Chen Chen, ibu akan segera menjadi selir putri. Dan di masa depan, menjadi permaisuri. Kalian sekarang bisa naik status melalui ibumu. Oh tidak. The film was translated and narrated by M Media. Maafkan aku. Aku ada keperluan mendesak dan menabrakmu. Selir samping juang. Apa yang Anda katakan? Selalu hamba ini yang meminta maaf kepada tuannya. Bagaimana mungkin seorang tuan meminta maaf kepada seorang hamba? Justru aku yang menabrakmu. Permintaan maafku sudah tepat. Hamba mendengar permaisuri berkata sebelumnya bahwa selir samping juang adalah orang yang sangat baik. Hari ini hamba juga mengalaminya sendiri. Bibi, apakah Bibi melihat selir putri Kui? Pangeran tidak bisa menemukannya. Dan takut dia tersesat. Jadi dia secara khusus memintaku mencarinya. Hamba melihat putri mahkota Kui pergi ke arah balai brokat di sana. Dia mungkin pergi buang air. Aula brokat. Balai brokat adalah aula samping di sebelah timur aula utama. Anggota keluarga Anda dan hadiah ucapan selamat yang dibawa hari ini. Semuanya menunggu di sana. Menunggu perintah dari aula utama. Terima kasih atas petunjuknya, Bibi. Aku akan pergi mencari selir putri sekarang. Bukankah kau sedang mengobrol riang dengan pangeran? Mengapa kau datang ke halaman belakang ini? Kakak, mengapa kau tidak tinggal dengan benar di aula utama? Apa yang kau lakukan berlari ke sini? Hamba terlalu banyak minum teh di perjamuan tadi. Dan perlu buang air. Jamban ada di istana brokat. Apa yang kau lakukan di sini? Juang Go, selama permaisuri ini belum turun tahta, kau hanyalah seorang selir. Beraninya kau berbicara kepada permaisuri ini seperti itu? Perlukah memberitahumu semua yang hamba lakukan? Dan setiap tempat yang hamba kunjungi. Aku khawatir bahwa semua debu di sini akan mengotori pakaianmu, kakak. Berhentilah berpura-pura peduli di sini. Permaisuri ini tidak membutuhkan kepedulianmu. Di mana Xiang Yun? Melapor kepada selir samping, hamba ini tidak tahu apa-apa. Oh tidak. Kalian berdua cepat, cari Xiang Yun untukku. Jika kalian tidak bisa menemukannya, aku akan menguliti. Kalian berdua hidup-hidup. Ya. Bunga itu baik-baik saja. Bagian atasnya kering, bagian bawahnya basah. Bunga ini sudah disiram. Tidak berwarna dan tidak berbau. Apa sebenarnya itu? Jika Xiang Yun menyiramnya, tidak akan ada gunanya. Menambahkan lapisan tanah kering lagi untuk menutupi fakta bahwa itu sudah disiram. Karena itu ditutupi, maka pasti ada sesuatu yang ditambahkan. Apa itu? Melapor kepada Salir, Nona Xiang Yun telah ditemukan. Cepat bawa aku padanya. Ya. Kau bilang kau pergi ke Jamban dan baru bangun ketika aku menemukanmu. Ya. Kapan kau pergi ke Jamban? Jam ayam jantan. Sekarang adalah jam anjing. Selama 1 jaga penuh. Waktu yang cukup bagi Ku Lingrong untuk melakukan banyak hal. Selir samping. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak pergi ke Jamban. Apakah kau hari ini minum sesuatu? Untuk menghindari pergi ke Jamban, aku bahkan tidak berani minum air. Aku hanya makan biskuit. Sepertinya biskuit itu sudah diotak-atik. Sungguh mustahil untuk berjaga-jaga. Selir samping juang.
Anda di sini. Perjamuan sudah dimulai. Kami hanya menunggu Anda. Yang mulia diberkati oleh surga dan tidak lagi dalam bahaya serius. Hamba rendahan Anda akan melanjutkan. Kediaman Pangeran Jin, hadiah ucapan selamat apa yang telah Anda siapkan? Ayah Kaisar, Ibu Permaisuri, selirmu secara pribadi untuk Ayah Kaisar, menjahit jubah tawis. Untuk dipersembahkan kepada Ayah Kaisar. Simbol Bagua di atasnya. Dijahit oleh tanganmu sendiri. Melapor kepada Ayah Kaisar, itu adalah selirmu. Ayahanda Kaisar, jubah seremonial ini milik Lingrong, telah disulam tanpa lelah selama setengah tahun. Setiap jahitan dan benang disulam oleh tangannya sendiri. Kau sangat perhatian, meskipun barang ini tidak mawar. Ini sungguh tulus dan hamba menyukainya. Hadiah. Selirmu berterima kasih kepada Ayah Kaisar. Selir The film samping was juang, translated hadiah ucapan and selamat apa yang telah Anda narrated by siapkan? M-Media. Selirmu dari klan Suang, memberi Magnolia 100 tahun kepada Yang Mulia. Sebuah magnolia berusia sabat. Waktu mendesak, jadi hanya pot dan tanahnya yang bisa diganti. Aku harap magnolia berusia 100 tahun itu bisa bertahan hidup. Pelacur, kali ini kau pasti akan kalah. Kau bilang ini magnolia berusia seabad. Melapor kepada Ayahanda Kaisar. Ya, pohon magnolia ini ditanam pada era Qing. Setelah 100 tahun, masih penuh vitalitas. Bagus, sangat bagus. Hamba melihat magnolia ini. Persis seperti fondasi dinasti Dahong hamba. Abadi dan kuat. Pelacur, tak lama lagi giliranmu yang akan menangis. Lihat! Lihat! Pohon suci telah menampakkan diri. Yang Mulia, Sungguh langkah yang berani. Selir Juan. Pangeran Liang mengutuk raja ini. Kau mengutuk Dahong raja ini. Hamba rasa kepala di pundakmu. Kau tidak menginginkannya lagi. Buka tanda tanya. baiklah, Kui Lingrong. Aku kira kau hanya akan menghancurkan pohonku, tapi aku tidak menyangka kau menginginkan nyawaku. Itu telah terwujud. Grandmaster Zuan King telah terwujud. Apa yang dikatakan Grandmaster Zuan King telah terwujud. Guru tahu Zuan King dari kuil Nanming. Apa yang dia katakan? Cepat, apa yang dia katakan? Dia berkata magnolia berusia 100 tahun itu. Begitu Dahong binasa. Itulah saat seorang kaisar baru muncul. Dahong akan segera mengantar 1 abad kemakmuran. Kemakmuran. Siapa kaisar baru itu? Apakah Guru Zuan King mengatakan? Siapa kaisar baru itu? Master Zuan King berkata, keturunan kaisar mengelilingi pohon itu 3 kali. Siapa kaisar baru itu? Semua orang akan tahu sekilas. Benarkah begitu? Zuan Ye. Kau mengelilingi pohon itu 3 kali dulu. Ya, Yang Mulia. Apakah ada perubahan pada pohon itu? Hamba tidak melihat apa-apa. Tidak ada, aku juga tidak melihat apa-apa. Maka kaisar baru yang ditakdirkan pasti bukan Zuan Ye. Zuan Ye, panggil putra sulung sahmu untuk menghadap. Sekali putaran. 2 kali putaran.
Apa? Tidak ada reaksi sama sekali. Selir Juan. Kau mungkin hanya menggertap, bukan? Ayahanda Kaisar, ini yang dikatakan Master Swan King. Bukan itu yang kukatakan. Panggil Pangeran Lian. Dan putra sah Pangeran Liang untuk menghadap. Kaisar tua bangka ini, ketika itu menyangkut kepentingannya sendiri. Bahkan hukuman pun tidak berlaku. Lihat, itu masih tidak bereaksi. Apa sebenarnya ini? Ini masih tidak menunjukkan reaksi. The film was translated and narrated by M Media. Aku rasa itu semua omong kosong dari Taois tua itu. Pengawal, bawa Taois tua itu padaku. Yang mulia, mohon tenang. Masih ada putra kekaisaran lainnya. Meskipun dia putra seorang selir. Dia juga putra Xuan Yi. Dia adalah keturunan keluarga kekaisaran. Baik. Dan ada juga Chen Chen. Hampir lupa tentang Chen Chen. Panggil Chen Chen. Berjalanlah 3 putaran perlahan. Lihat, Yang mulia, lihat. ini bereaksi sekarang. Yang mulia, apakah ada sesuatu yang bersinar? Aku melihatnya. Cepat serahkan padaku. Menerima mandat dari langit. Semoga ia hidup panjang umur dan makmur selamanya. Ketika Chen Chen mengelilingi pohon itu, surga menganugerahkan keberuntungan. Mungkinkah dia memang raja baru yang ditakdirkan? Benda anugerah surga ada di sini. Bagaimana itu bisa palsu? Kasin Chen. Susun titah kekaisaran. Aku akan menyerahkan kekaisaran Dahlon kepada putra selir dari kediaman Pangeran Jin, Li Chen. Selamat, Yang Mulia. Selamat, Yang Mulia. Nanti, berikan Master Zuajin hadiah besar. Ya, Tidak. Pasti si jalang itu. Siapa yang bermain-main? Hamba tidak percaya. Kau benar. Memang aku yang bermain trik. Apa ini? Tuan muda. Nanti di kamar saat Anda berputar-putar, pura-pura jatuh, dan tuangkan semua ini ke dalam pot bunga. Ingat, Dapat. dasar pot bunga barusan sudah diganti dengan batu belerang yang dipanaskan. Tinggal menunggu Chen Chen untuk menaburkan bubuk fosfor, dan itu akan segera menyala. Pada saat itu, Chen Chen-ku akan menjadi kaisar baru yang ditakdirkan. Hamba tidak percaya. Hamba tidak percaya. Mustahil. Kaisar baru naik tahta. Salam. Salam, Yang Mulia. 6 tahun setelah bertransmigrasi ke dalam buku, aku berhasil naik di posisi Ibu Suri. Namun, ketidakpuasan Xuan Yi terhadapku semakin dalam. Tentu saja, aku membuat cincinku mengambil tahta kaisar yang semula miliknya. Ibu Suri, hati-hati jangan sampai masuk angin. Di mana Kaisar Emeritus? Di ruang belajar. Selir Kui juga ada di sana. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Hamba akan pergi memanggil Kaisar Emeritus sekarang. Aku akan pergi. Xuan Yi, strategi sipil dan militer Anda belum terwujud. Sekarang terkurung di Istana Chishu. Apakah Anda puas? Tapi Chen Chen adalah anakku.
Aku tidak sanggup melakukannya. Xuani, begitu Anda naik takhta, Anda bisa memiliki putra yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Xuani, Rong Er benar. Aku masih muda. Kekaisaran Dahong ini seharusnya sudah menjadi milikku sejak awal. ada seseorang di pintu. The film was translated and narrated by M Media. Kau paranoid lagi. Suanggo tidak pernah datang ke ruang kerjaku. Tidak ada siapa-siapa di sana. Apa yang baru saja kau katakan perlu direncanakan dengan cermat. Ini harus dilakukan tanpa meninggalkan jejak. Bagaimanapun, Chen Chen diangkat langsung oleh mantan kaisar, dan mantan kaisar masih hidup. Kita tidak boleh membiarkannya menemukan petunjuk apapun. Selir ini mengerti. Dapur telah menyiapkan favorit Anda, kue ceri dingin, dan memanaskan 2 pot anggur kuning Shaoxing. Bawa mereka ke sini. Ya, Ada yang ingin kukatakan. Kaisar Emeritus, hari ini adalah ulang tahun Ibu Suri. Tidakkah Anda ingin? Bagaimana jika ini hari ulang tahunnya? Hari ulang tahunnya, haruskah aku berada di sisinya? Dia hanya menyayangi kedua anaknya. Kapan dia pernah memikirkanku? Dia sendiri tidak baik padaku. Jadi jangan salahkan aku karena tidak adil padanya. Ibu Suri sudah menunggu Anda sepanjang hari ini. Kalau begitu biarkan dia menunggu. Kau juga keluar. Keluar. Xuani, jangan biarkan dia membuat Anda merusak kesehatan Anda. Itu tidak sepadan. Aku mengerti. Berikan dia cukup anggur. Bukankah dia suka minum? Kalau begitu biarkan dia minum sepuasnya. Ya, Ibu. Lihat apakah aku menuliskannya dengan baik. Guru besar San membimbingku di dalam hal ini. Tulisan yang mulia lebih baik dari kemarin. Yang mulia hari demi hari. Tulisanmu semakin bagus. melapor kepada Yang Mulia dan Ibu Suri. Kaisar Emeritus dan Selir Mulia Kui telah meninggal dunia. Apa yang kau katakan? Kemarin mereka berdua sedang minum anggur di Shufangsai. Setelah mabuk, mereka pergi berjalan-jalan di Taman Kekaisaran. Mereka tidak sengaja jatuh ke danau dan tenggelam. Ibu Sui. Ibu Sui. Ibu Sui. Cepat panggil tabib Istana Song. Ibu Sui. Ibu Sui. Ibu Sui. Ibu Suri, kau membuat Chen Chen ketakutan setengah mati. Chen Chen sudah kehilangan ayahku. Apa yang akan kulakukan tanpamu? Ibu Suri pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk tetap berada di sisi Yang Mulia. Tapi Yang Mulia, kau harus ingat. Kau adalah Kaisar Dahong. Bahkan jika langit runtuh, kau tidak boleh panik. Putramu sudah ingat. Melapor kepada Yang Mulia dan Ibu Suri mengenai pengaturan pemakaman Kaisar Emeritus. Bagaimana seharusnya dilakukan? Zuan Yi adalah suamiku. Dan ayah Yang Mulia. Dia akan dimakamkan sesuai standar tertinggi. Bagaimana dengan Selir Mulia Kui? Biarkan mereka dimakamkan bersama. Ibu Sui. Kau sekarang istri sahaya. Ini. Aku sama sekali tidak menginginkan itu untuk dimakamkan bersama si tua bangka itu. Apa yang selalu ayahmu dambakan adalah Selir Mulia Kui. Mari kita penuhi keinginan lamanya. Akan dilakukan seperti yang Ibu Suri katakan. Ya, Kui Lingrong. Aku hanya menggunakan metodemu sendiri melawanmu. Jangan salahkan aku. Ibu Suri. Kaisar Emeritus tidak akan datang malam ini. Anda tidak perlu menunggunya lagi. Li Xuan Yi, kau menyia-nyiakan kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti anakku sampai mati. Tidak ada yang bisa. Xiang Yun. Ambil ini. Untuk Kaisar Emeritus. Biarkan dia minum sepuasnya. Selain itu, cari kesempatan lain untuk membuat dia dan orang itu tidak sengaja jatuh ke air. Setelah selesai, aku akan menjadikanmu kepala Kasim. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Ibu Suri, hamba ini pasti tidak akan gagal dalam misi ini. Xiang Yun, suruh para pembunuh mengikutinya. Jika dia mengkhianati kita, bunuh dia tanpa ampun, ya. Proklamirkan titah kekaisaran.
atas titah langit. Kaisar menitahkan. Hamba, meskipun masih muda, telah naik tahta, dan baru saja mulai memerintah kerajaan. Namun, urusan negara sangat luas dan rumit. Khawatir mengecewakan leluhur. Ibu Suri Xuan, bijaksana, berbudi luhur, dan murah hati, telah lama ditakdirkan oleh langit. Serta urusan militer dan negara yang krusial, mata pencarian rakyat, dan tata kelola pemerintahan, petisi dari 6 kementerian, persembahan dari negara-negara fasang. Semua akan diawasi dan diputuskan oleh Ibu Suri. Menunggu pengesahan vermilion hamba. Promosi dan demosi pejabat pangkat ketiga ke atas. Pengerahan 100.000 pasukan garnison. Perubahan gelar dan tunjangan untuk klan kekaisaran. Harus memiliki segelven, baru kemudian dapat dilaksanakan. Hormati ini. Dengan hormat mematuhi titah kekaisaran baginda. Pada hari pertama, aku tiba di Istana Pangeran. Aku bersumpah bahwa dalam hidup ini, tidak peduli cara, apa yang kugunakan, aku akan menulis ulang nasib tragis pemilik asli untuk menjadi orang yang memegang kekuasaan tertinggi. Ibu Suri,